Artinya apa? Ya di kepala ini harus ada sesuatu, harus ada isinya. Apa yang mau kita keluarkan kalau isinya nggak ada? Ya kita mau ngeluarin apa? Akhirnya kan banyak penulis memaksakan diri, dia ngambil dari artikel ini, dari buku ini, nempel-nempelin pikiran orang. Karena apa? Dia nggak punya pikiran. Sepanjang saya bisa berbuat kebaikan, saya sudah gembira gitu. Orang mendapat manfaat dari apa yang saya lakukan, saya udah gembira. Selamat datang Bang Juendra di Kupas Podcast. Assalamualaikum Bang Juwe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Ini kalau kita ini kesempatan kita yang kedua ya untuk ketemu Bang Juwe. Iya benar. Ingat nggak yang pertama di mana? Waktu itu pelatihan jurnalis sama Bang Juendra. Ya. Masih ingat nggak Bang? Alhamdulillah ingat. Kalau nggak salah waktu itu Bang Juendra pernah ngomong ternak lele, iya Kak? Iya, gimana iya, kabarnya lelenya Bang? Kabar lele ya? Sebagian masih hidup, Hidup. sebagian mati, sebagian sudah dimakan. Oke. Sebenarnya serius nggak sih Bang untuk nernak lele ini? Apa cuma untuk mengisi waktu luang atau gimana Bang? Iya, kalau ukuran serius itu untuk jadi mata pencarian gitu ya enggak. Ini kan untuk mengisi waktu luang, waktu pandemi yang kemarin-kemarin awal-awal kan kita banyak di rumah, banyak waktu yang kosong. Ya, saya isi dengan berbagai kegiatan yang produktif kan. Nah, waktu itu kan memang saya lihat di media sosial tuh ada budik damber namanya kan, ya apaan nih gitu. Budidaya ikan dalam ember. Nah, kayaknya orang awam seperti saya juga bisa gitu. Kenapa Ya nggak sudah, dicoba gitu ya? coba gitu. Jadi untuk menambah kegiatan produktif di masa pandemi kan gitu, bahwa kemudian dia bisa menghasilkan uang atau apa ya enggak, belum. Cuman yang penting karena dia kan ada kangkung jadi hijau gitu. Terus ikannya bisa dimakan kan gitu. Salah satu keuntungannya ya Bang ya? Iya, ini kangkung. udah sekali panen, alhamdulillah. Udah sekali panen. Oke. Kita scroll di medsos, di Facebook terutama nih Bang. Lihat Bang Juendra tuh aktif menuliskan status-status, bahkan ada yang dijadikan buku. Salah satunya judulnya adalah Sekincau. Bukan salah satu. Oh ya, satu ya Bang, perdana ya. satu. Oke, sorry. Itu perdana Sekincau ya Bang, Iya, ini betul. bukunya. Dan di covernya pun tertulis ya Ren, ada tulisan status masa pandemi. Iya. Nah itu apa Bang maksudnya Bang? Kok Sekincau? Mungkin aku tambahin ya, kenapa Sekincau, sedangkan Sekincau itu sendiri merupakan kecamatan ya di Lampung sebuah Barat. kabupaten Lampung Barat. Kenapa Bang? Iya, jadi wah ini harus panjang lebar nih jelasin. Nggak cukup durasi. Kenapa nggak Tanjung Ya. Seneng? Jadi saya jelasin dulu yang pertama soal pertanyaan Tias tadi ya, soal status. Jadi kan memang ya saya seperti umumnya netizen ya kan, punya media sosial, Facebook, Instagram dan lain-lain. Ada kalanya kan ngupdate status ya kalau bahasanya itu, buat status. Nah saya itu ya kadang rajin, kadang sama sekali enggak gitu. Tapi ya tadi gara-gara pandemi kan jadi banyak Waktu. kalau anak sekarang tuh gabut ya kan. Tegambuy. Tegambuy jadi berbengong gitu, terus ya mulai banyak lebih sering lah, lebih sering untuk buat status. Nah awalnya itu ada status-status pendek lah biasa gitu yang lucu-lucu. Nah dulu juga pernah beberapa kali bikin status yang agak serius. Tapi lagi-lagi karena pandemi, status seriusnya jadi agak lebih banyak gitu. Ya sudah buat status panjang-panjang dan seterusnya. Nah, Sekincau itu adalah salah satu status itu tadi, sebuah tulisan. Sebuah tulisan itu saya buat tanggal 5 April 2020. Jadi tanggal 4 April 2020 saya baca di media sosial juga ada banyak pemberitaan. Waktu itu lagi rame-ramenya banyak penolakan korban meninggal COVID-19 kan, termasuk di Provinsi Lampung. Jadi ada berita-berita yang meninggal tuh sampai dibawa keliling beberapa tempat karena ditolak di berbagai tempat, kan kasihan gitu. Nah sampai akhirnya tanggal 4 April itu saya baca berita ada jenazah korban COVID, warga Sekincau Lampung Barat, dibawa pulang ke kampung halamannya, dan berbeda dengan di tempat lain, di Sekincau diterima dengan tangan terbuka. Bukan hanya menerima, bukan hanya nonton,
Bahkan masyarakat sana itu ikut serta bahu-membahu bergotong royong menggali lubang kubur untuk jenazah itu, diterima dengan tangan terbuka, nggak ada penolakan sama sekali. Nah sementara tadi di Lampung, bahkan di banyak provinsi di Indonesia, jenazah COVID itu masih ditolak. Gitu. Nah ini kan keren menurut saya, suatu yang hebat gitu ya, suatu yang luar biasa, dan saya pikir ini harus ditulis, biar orang banyak yang tahu bahwa memang memperlakukan korban COVID dengan tidak baik itu sesuatu yang tidak baik juga gitu. Saya tulis, saya posting hampir tengah malam tuh, tanggal 5 April, saya posting di Facebook, sudah tidur kan, gitu. Saya uber tengah malam tuh karena kalau saya tunda harus besok lagi kan postingnya kan udah agak jauh jedanya. Tengah malam saya posting, tidur, pagi-pagi bangun buka kan Facebook, udah berapa ribu gitu yang like, bagikan, kaget saya tinggalin. Jadi setiap berapa menit itu penambahan share-nya itu ribuan, 1.000, 2.000, nambahnya gitu terus. Like-nya juga 1.000 gitu. Jadi viral tulisan itu, ya menjadi viral. Bahkan saya kemudian temukan tulisan Skincau itu juga banyak juga yang kopas. Jadi bukan cuma share, diambil kontennya ya, di copy di paste gitu. Nah punya yang copy paste saya itu viral juga. Dapat juga banyak, sampai ribuan juga gitu. Nggak disertai sumber itu Bang? Ada yang disertai sumber, ada yang enggak. Ada yang ada yang juga sempat saya marahin juga gitu. Karena nggak ada sumbernya gitu. Karena namanya dipindahin ke bawah sama dia, ya kan. Kalau dalam jurnalisme itu ada namanya byline. Byline itu nama penulis ditaruh di atas. Jadi Skincau oleh Juendra Asdiansyah itu namanya byline. Dipindahin sama dia ke bawah, entah dengan maksud apa. Nah saya marahin gitu, lo nggak boleh gitu. Nah di WhatsApp grup juga banyak beredar hari itu, banyak sekali gitu. Nah sampai juga beberapa teman media ngambil tulisan itu untuk dimasukkan ke media mereka kan. Ada yang izin, banyak lah yang izin ya, ada juga beberapa yang enggak. Nah karena viral, dan saya belum pernah tulisan pribadi saya viral, ya belum pernah saya. Baru sekali pernah, beberapa kali dibagikan cukup banyak, tapi nggak sebanyak itu ya, paling puluhan, seratusan, itu udah paling top lah gitu ya. Nah ini sampai ribuan ya, like-nya itu hampir 12.000 kurang lebih. Tapi aku potong nih Bang, Abang sendiri 20.000, sorry. 20.000. Terpikirkan nggak sih Bang kalau tulisan ini bakal viral gitu Bang? Enggak, kalau nulis kan nggak mikir-mikir mau viral apa enggak. Tiba-tiba ya, gitu jadi kalau ya. orang nulis tuh ya nulis aja. Jadi kalau Facebook itu kan selalu dimulai kalau kita buka beranda itu apa yang Anda pikirkan. Iya benar. Ya apa yang saya pikirkan saya tulis, orang saya memang kerja dan nulis kan. Nulis mah nulis aja. Momennya pas ya Bang, pas pandemi juga kan. Gitu, jadi ya nggak nyangka juga. Saya tahu tulisan itu cukup bernilai ya, karena kan kalau kita biasa nulis kita tahu ini cukup oke lah gitu. Tapi saya nggak menduga kalau itu bakal viral, nggak menduga viral itu. Nah udah akhirnya di viral. Kemudian saya buat buku kan, kumpulan status ya untuk mengenang keviralan Skincau ini ya, agar dia saya anggap sebagai puncak dari seluruh tulisan dari semua status saya itu, maka saya abadikan sebagai judul buku. Itulah namanya Skincau. Jadi betul kata Rini tadi, Skincau adalah sebuah kabupaten di Lampung Barat. sebuah kecamatan di Kabupaten Lampung Barat. Itu Skincau. Iya karena yang namanya corona juga kan bukan aib sih ya Bang sebenarnya, bukan kemauan kita kan ya Bang. Betul. Nah itu ada di tulisan Skincau. Dan yang saya jelaskan tadi itu panjang lebar, itu semua ada di kata pengantar bukunya. Ada semua di situ. Siap. Nah Bang Juendra sendiri udah berkiprah di jurnalis ini berapa tahun sih Bang? Kalau yang profesional artinya memang bekerja ya, itu kurang lebih 22 tahun. 22 tahun. Nah, kenapa nih Bang? Kok baru kepikiran nerbitin buku ini? Nah, selama 22 tahun ini ya? Itu juga ada di kata pengantar. Jadi semua yang mau ditanyain orang itu udah seperti saya prediksi ya, kayak tukang nujum ya. Jadi saya tulis semua dalam buku itu. Nah, saya jawab deh ya, tapi kan gak semua orang baca buku saya. Kenapa baru sekarang? Saya jelaskan itu di buku. Ya saya ini saya menyebut diri saya sendiri sebagai penulis pemalas. Penulis pemalas? Ya, jadi saya ini malas menulis. Jadi nulis itu kalau pengen aja. Kalau nggak pengen ya nggak mau nulis gitu. Nah, lebih sering nggak pengen ya tapi masalahnya.
Nah, kalaupun pas lagi pengen, kadang nggak jadi nulis juga karena males. Nah, jadi akhirnya jarang nulis gitu. Kadang-kadang setahun itu saya bisa nggak nulis sama sekali, bisa gitu. Kalau emang nggak pengen ya nggak nulis. Jadi jarang sekali. Nah, kalau penulis yang lain kan produktif, ada yang sehari bisa satu gitu. Kita punya senior Pak Bambang Eka Wijaya, punya kolom tetap di Lampung Pos, itu tiap hari bikin satu tulisan buras. Saya nggak bisa sehebat beliau, jarang sekali. Nah, makanya ya apa yang mau jadiin buku gitu, ya tulisannya nggak banyak. Ada kalau dikumpul-kumpulin banyak juga, sempat terpikir. Tapi kemudian saya juga sebelumnya berpikir bahwa buku itu emang harus sengaja dibuat. Ya, sengaja meluangkan waktu untuk menulis buku. Nah, itu yang disebut buku. Kebanyakan buku itu kan kumpulan tulisan. Saya tuh nggak mau bikin buku itu hanya kumpulan tulisan. Itu males banget menurut saya. Kalau buku itu harus sengaja diniatkan. Nah, tapi kalau buat buku yang seperti itu, tambah nggak mungkin lagi saya punya buku. Kapan saya punya waktu untuk sengaja nulis buku? Saya ini punya ada 3 atau 4 buku yang pernah saya coba kerjakan tidak selesai-selesai. Itu diniatin ya Bang ya? Iya diniatin, ada biografi tokoh, nggak jadi gitu, nggak selesai dan bikin banyak orang marah gitu karena nggak selesai, nggak bisa tungguin. Jadi saya tuh kalau nulis diniatin, apalagi disuruh gitu, misalnya Bang Hotang nyuruh saya ngasih saya duit 1 miliar, saya nulis gitu, mungkin nggak akan jadi gitu, nggak bisa Mending di buat order. ternak lele gak Bang? Iya, saya nggak bisa bekerja itu by order gitu. Jadi Harus keinginan ya, iya, Bang, ya? kalau mau gitu. Jadi ya karena itu tadi, karena nggak produktif dan malesnya banyak. Ini tapi jangan ditiru ini ya, males ini ya. Maka ya baru bisa sekarang gitu. Itu pun gara-gara ada pandemi. Jadi buat saya ada hikmahnya juga pandemi ini. Kalau nggak ada pandemi mungkin sampai hari ini saya tidak punya buku gitu. Nah, Berarti pandemi membawa hikmah lebih kreatif. iya, ada hikmahnya tentu. Tapi kalau kita jadi bersyukur ada pandemi, ya lucu juga ya gitu. Tapi kita selalu mengambil hikmah dari peristiwa yang terjadi gitu. Di balik segala kesulitan dari pandemi ini, ya ternyata ada hikmahnya gitu. Buat saya pribadi saya bisa buat buku gitu. Itu. Tapi kan sekarang yang kita tahu ya Tias ya, minat baca buku ini rendah nih. Kami sendiri pun begitu gitu kan. Menurut Abang gimana sih Bang? Ya saya nggak bisa marah dong, saya juga sama rendah juga. Iya kami juga begitu ya Tias ya. Dengan baca digital Benar. Iya, ya. Tapi buat saya gini, saya dan mungkin generasi sebelum saya, minat baca, kalau saya pribadi, saya kurang membaca tuh sekarang, terutama karena mata saya ada kerusakan sehingga saya nggak bisa lagi baca buku lama-lama. 1 halaman saya udah ngantuk, saya udah pernah ceritakan. Tapi dulu saya baca terus gitu. Saya sejak kecil tuh baca, ya. Semua saya baca. Bapak saya kan dulu wartawan. Pulang tuh pasti bawa koran. Saya sama adik saya, sama kakak saya itu pasti yang kita tunggu bapak pulang itu koran yang dia bawa rebutan baca gitu. Apa aja kita baca. Nah sekarang kan anak-anak nggak seperti itu. Iya, tapi kalau saya misalnya marahin anak saya, kok misalnya main handphone terus sih gitu, ya. Mungkin nggak bisa juga gitu. Zamannya berbeda. Mungkin kalau zaman saya kecil dulu gadget di mana-mana gitu ya. Mungkin saya nggak baca koran, nggak baca buku, ya kan. Dulu kan nggak ada pilihan, nggak ada yang kayak sekarang ini. Ya jadi dalam tanda kutip hiburan kita ya membaca gitu. Walaupun tidak semua orang melakukan itu. Nah itu aja sih komentar saya. Saya nggak bisa marahin ya. Tapi saya memang mengapresiasi orang yang masih mau membaca, karena kan katanya membaca itu, buku itu kan jendela dunia. Lewat membaca kita tahu macam-macam, punya wawasan yang luas. Nah saya sih mendorong ya, terutama yang masih muda untuk membaca sebanyak-banyaknya biar pengetahuannya luas. Ya, nah kalau malas baca yang berat-berat, baca buku Skincau aja. Iya. Salah satu rujukan ini ya. Salah satu rujukan. Iya, pokoknya siapapun bisa baca gitu, ya. Insya Allah siapapun bisa baca. Nah Bang, untuk tips nih, tips menulis yang baik dan benar supaya pesan yang ingin kita tuliskan di situ tersampaikan, gimana sih Bang? Iya. Nah ini, saya dulu pernah ketemu sama Bob Sadino ya kan. Bob Sadino itu pengusaha kaliber nasional yang hebat, tapi udah meninggal ya. Jadi dalam satu forum dia ditanya sama yang hadir gitu, Om Bob,
apa tipsnya jadi pengusaha sukses. Oh, dimarahin sama Bob Sadino. Kamu ini mau enaknya aja, katanya, minta resepnya doang gitu. Mau sukses itu nggak ada resepnya, jadi kerjain aja gitu. Nah, memang dia menyampaikan dengan bahasa yang kalau buat sebagian orang kasar ya gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir benar juga gitu. Kadang kita ingin langsung ke ujung, apa sih tipsnya gitu. Nah, termasuk nulis, apa sih tipsnya. Nah, tips itu bisa banyak gitu, tapi semua tips itu nggak ada gunanya kalau kita nggak pernah menulis ya. Jadi yang mau menulis itu ya menulis saja, banyak-banyaklah menulis dan banyaklah membaca tadi. Ya, dengan banyak menulis dan sering menulis, kita akan menjadi lancar menulis, ya, akan terbiasa menulis, akan semakin bagus tulisan kita, gitu. Nah, saya kan tadi bilang malas-malasnya kan, ya sekarang ini gitu. Nah, dulu awal-awal nulis terus gitu kan. Nah, jadi saya sarankan pada teman-teman, kalau tulisannya mau bagus, ya banyak-banyaklah menulis. Banyak-banyaklah baca tulisan orang, ya, agar ada rujukan, agar ada referensi, ada pembanding. Kalau tulisan model gini, kayak gini caranya, tulisan begini, kayak gini modelnya, dan seterusnya. Jadi, dengan banyak pembanding itu, dia punya banyak referensi gitu. Itu akan memperkaya style, akan memperkaya khazanah kepenulisan dia. Gitu sih kalau menurut saya. Kalau mau lebih spesifik ya kapan-kapan kita belajar nulis lagi kan. Ya, atau baca lagi buku Skinca. Siap, nanti selalu jadi rujukan. Di situ banyak, karena saya wartawan juga banyak tulisan tentang jurnalistik kan. Soal menulis saya juga ada tuh. Judulnya Menulis dengan Malas yang saya ceritain tadi. Tapi saya bilang jangan dibaca, kalau malas jangan baca saya bilang. Iya, kalau malas jangan baca, nanti malah tambah jadi pemalas gitu. Iya. Tuh. Kadang emang gitu sih, kita tuh ada pikiran gitu Bang buat nulis gitu. Cuman untuk menuangkannya itu masih bingung gitu Bang. Mulai dari mana? Mulai dari mana ini? Mulai aja yang penting ya Bang. Nah itu, mulai aja. Jadi sama kayak mau ngomong aja gitu. Nulis aja, mulai aja. Jangan banyak dipikirin. Nah ya itu Tapi Bang. kan gini, sama seperti bicara ya. Menulis itu kan bentuk lain dari bicara ya. Yang kita bicarakan itu apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di kepala. Itu yang keluar lewat mulut, lewat suara kita. Nulis juga gitu, apa yang ada di pikiran kita itu yang keluar dalam tulisan kita. Artinya apa? Ya di kepala ini harus ada sesuatu, harus ada isinya. Apa yang mau kita keluarkan kalau isinya nggak ada? Ya kita mau ngeluarin apa? Akhirnya kan banyak penulis memaksakan diri, dia ngambil dari artikel ini, dari buku ini, nempel-nempelin pikiran orang. Karena apa? Dia nggak punya pikiran. Pikiran dia sendiri nggak ada. Akhirnya dia ngambil pikiran-pikiran orang. Maka akan menjadi tulisan yang tidak bagus. Tulisan terbaik adalah tulisan yang hasil pikiran sendiri. Apa yang ada di kepala kita itu yang kita keluarkan gitu. Jadi memang penting untuk membaca tadi. Ya saya nggak akan marahin orang yang nggak suka baca, tapi saya mendorong orang untuk baca, untuk banyak membaca, karena dengan banyak membaca dia akan menjadi kaya pengetahuan, kaya ilmu, kaya kepribadian juga bisa kaya karena dia mendapat banyak sekali informasi soal kehidupan, soal peradaban, soal kemanusiaan dan seterusnya. Gitu. Jadi banyak membaca juga kalau pengen bisa terampil menulis. Nah, ini Bang, rencana selanjutnya setelah menulis buku ini apa, Bang? Nggak ada meneruskan. Waduh, belum terpikirkan gitu Bang. Nggak ada. Apa mau ada jilid 2, jilid 2? Saya kan pemalas, jadi jalan-jalan aja, nggak ada. Tato mau nganter buku, kata Bang Hotang, udah kita bedah di podcast, ayo gitu. Nggak ada rencana apa-apa. Yang penting saya berusaha untuk sehat, jaga kesehatan, lalu memanfaatkan kesehatan dan sisa usia saya untuk melakukan hal yang baik. Bermanfaat ya. Dan itu bisa bermanfaat bukan hanya buat saya, buat orang lain, itu aja gitu. Sepanjang saya bisa berbuat kebaikan, saya sudah gembira gitu. Orang mendapat manfaat dari apa yang saya lakukan, saya udah gembira. Saya nggak punya rencana apa-apa, karena saya sering bikin rencana nggak berhasil. Jadi lu udah direncanakan gitu ya Bang ya? Kalau direncanakan nggak berhasil, ketika nggak berhasil kecewa ya kan, kecewa timbulnya gitu. Jadi saya tidak mau mengisi hidup saya dengan kecewaan demi kekecewaan ya. Saya lebih merasakan hidup itu berharga ketika saya meminimalkan kekecewaan gitu ya. Saya pernah buat satu tulisan judulnya Menulis di Kompas.
Di bagian akhir itu saya tulis kemenangan-kemenangan kecil itu lebih berharga daripada sebuah kemenangan besar yang tidak pernah terwujud. Gitu. Jadi lebih baik kemenangan-kemenangan kecil ya daripada cuman kemenangan besar tapi impian aja gitu, nggak ada guna-guna. Nah, saya menemukan kemenangan-kemenangan kecil dan saya menyederhanakan kemenangan-kemenangan itu. Bisa ngobrol sama Tia sama Reni ini sebuah kemenangan. Ini juga kemenangan buat Kemenangan buat saya, ya kan? Bisa silaturahmi dengan teman-teman ini kemenangan buat saya. Gitu.